Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Yuniarti, NPM 1840606032. Di sini saya kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data itu sendiri adalah langkah paling utama yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian. Tujuan utama dari melakukan penelitian tersebut yaitu ingin mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Menurut Botgan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dalam perilaku yang kita amati. Macam-macam teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama ada interview atau wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka atau face to face dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dalam jumlah narasumber yang sedikit atau kecil. Wawancara di sini ada dua, ada terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur di sini digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Jadi, wawancara terstruktur di sini pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dibuat berdasarkan pedoman wawancara mengenai subjek yang akan kita teliti. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data. Contohnya seperti bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tarakan, dan di situ kita membuat jawaban A sangat bagus, B bagus, C tidak bagus sekali, dan D tidak bagus. Nah, jadi itu ada beberapa pilihan yang bisa narasumber pilih. Kedua, ada wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data selanjutnya. Contohnya, bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor kedelai saat ini dan bagaimanakah dampaknya terhadap pedagang atau petani? Nah, itu merupakan suatu pertanyaan yang spontan dan membutuhkan mungkin jawaban yang panjang. Kemudian selanjutnya teknik kedua yaitu observasi. Observasi merupakan proses pengumpulan data melalui cara pengamatan secara langsung pada objek dan tempat yang menjadi pusat penelitian. Menurut Creswell dan Sugoyono, observasi dibagi menjadi dua dari segi proses pelaksanaannya. Ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan itu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data serta turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data atau subjek yang kita teliti. Kedua, observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan di sini peneliti tidak terlibat dalam aktivitas dan hanya sebagai pengamat tunggal. Sebagai contoh, pada saat pemilihan suara, peneliti datang ke tempat pemungutan suara, mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, peneliti dapat membuat kesimpulan dari hasil observasinya tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan umum. Sebaliknya, pengumpulan data pada observasi non-partisipan di mana data ini diperoleh tidak mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna di sini adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis. Pengumpulan data dari segi instrumentasi yang digunakan, observasi dibagi menjadi observasi terstruktur dan observasi
tidak terstruktur. Observasi terstruktur di sini observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Nah, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman melakukan observasi. Misalnya, peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawai yang bertugas dalam pelayanan di kelurahan. Nah, maka peneliti di sini dapat menilai setiap individu dan ucapan dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut. Kedua, observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur di sini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Jadi, dia spontan gitu nanti. Berbeda dengan observasi yang terstruktur. Jadi kurang lebih sama kayak wawancara, terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teknik pengumpulan data kualitatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.